Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hajratul Aswad menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi edisi hari ini, 14 Desember 2021. Baik pemirsa, diketahui kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 selama periode Natal dan Tahun Baru 2022 batal diberlakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Meski begitu, PPKM level 3 tidak berlaku menyeluruh di Indonesia, tapi tetap ada pengetatan aturan. Dan penerapan PPKM selama Natal dan Tahun Baru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini dengan beberapa pengetatan. Untuk membahas lebih jauh terkait kebijakan pemerintah, saat ini saya sudah bersama dua narasumber di studio Obrolan Karebosi. Yang pertama saya sudah bersama Ibu Heni Andayani selaku juru bicara Makassar Recover. Selamat datang Ibu Heni. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio Obrolan Karebosi. Sudah diundang ke Celebes TV. Oke, siap Ibu. Dan kedua, narasumber kedua saya sudah ada Bapak Adnan Nasution selaku pengamat kebijakan publik. Selamat datang Bapak. Ya, selamat. Terima kasih juga Bapak sudah menyempatkan hadir di studio Obrolan Karebosi pada sore hari ini. Nah Bapak, Ibu, terima kasih sekali lagi. Saya ingin bertanya kepada Ibu dulu, bagaimana tanggapan atau pendapat Ibu mengenai kebijakan pemerintah soal kebijakannya terkait pembatalan pemberlakuan kegiatan masyarakat di momen atau jelang Natal dan Tahun Baru ini. Silakan Ibu. Ya, baik. Sebelum kita membahas tentang pembatalan pemberlakuan PPKM level 3 secara serentak seluruh wilayah di Indonesia, saya ingin mengurai sedikit bahwa program Makassar Recover yang telah berjalan kurang lebih setahun di masa awal kepemimpinan Bapak Wali Kota Makassar dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar itu sudah berada pada tahapan ketiga, tahapan pemulihan ekonomi setelah melalui beberapa tahapan program. Yang pertama adalah imunitas kesehatan, kemudian adaptasi sosial, dan sekarang kita tahun depan diproyeksi pemerintah Kota Makassar akan menggenjot program-program pemulihan ekonomi. Jadi program Makassar Recover itu sendiri secara signifikan bisa dirasakan hasilnya dalam upaya-upaya penanganan pandemi di Kota Makassar, termasuk capaian vaksinasi dan upaya-upaya tracing yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam menekan tren COVID-19 di Kota Makassar. Dan saya pikir situasi hari ini yang dirasa sudah lumayan stabil ya untuk situasi pandemi. Juga pemerintah Kota Makassar tetap melakukan upaya-upaya atau antisipasi terhadap berbagai lonjakan kasus baru ke depan, apalagi kita akan menghadapi masa libur Natal dan Tahun Baru. Nah, ada instruksi yang dari awal sudah digaungkan oleh pemerintah pusat tentang pemberlakuan PPKM secara serentak se-Indonesia, tetapi belakangan ini itu dibatalkan lagi. Tetapi untuk pemerintah Kota Makassar sendiri tetap akan melakukan beberapa aturan-aturan pembatasan. Berarti di Makassar sendiri tidak memperlakukan PPKM level 3 ya? Ya, saya pikir muaranya adalah bagaimana membatasi mobilitas warga Kota Makassar di libur Natal dan Tahun Baru itu. Mungkin bukan dalam bentuk aturan PPKM level 3, tetapi ada poin-poin tersendiri yang disinkronkan dengan kondisi dan situasi COVID yang ada di Kota Makassar hari ini, seperti itu. Apalagi misalnya tren kasusnya sudah 0 suspek, mungkin ada poin-poin yang di-stressing di sektor-sektor lain untuk upaya-upaya menekan lonjakan kasus baru di libur Natal dan Tahun Baru. Oh siap, terima kasih Bu jawabannya. Dan saya juga ingin menanyakan dan bagaimana tanggapan Bapak melihat kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan PPKM level 3 ini jelang Natal Tahun Baru dari sisi kebijakan pemerintah tersendiri.
Ya, terima kasih. Pembatalan PPKM level 3 ini, ya memang banyak orang yang meragukan. Iya. Ya, karena belakangan ini itu kan lagi ramainya atau lagi banyaknya orang terjangkit khususnya di daerah Eropa. Ya, virus jenis baru Omicron itu. Iya. Ya, itu yang menjadi ketakutan oleh masyarakat dunia. Ya, tetapi saya melihatnya bahwa pemerintah lebih melihat bahwa ya ketika ini dibatalkan itu bisa saja meningkatkan pada sektor-sektor lain. Ya, diantaranya itu adalah boleh jadi menghidupkan transportasi pesawat, transportasi kereta, dan transportasi darat. Ya, selain itu juga akan menghidupkan perekonomian di sektor pariwisata. Ya, itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah sehingga di menjelang Natal dan Tahun Baru ya mereka membatalkan. Ya, dengan catatan bahwa ya penggunaan masker dan protokol kesehatan lainnya itu tetap diperketat, terutama ketika akan melakukan mobilitas, akan melakukan penerbangan dari suatu daerah ke daerah lainnya, itu tetap akan menggunakan PCR. Ya, termasuk juga ketika transportasi darat, baik kereta maupun bus dan kendaraan-kendaraan lainnya itu ya tetap akan menggunakan ya, istilahnya pengetatan. Ya, tetap diketatkan, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, kalau pengetatan mungkin seperti selama ini, tetap menggunakan masker, ya, dan tetap mencuci tangan dan protokol kesehatan lainnya. Jadi antara pengetatan dan beda, tapi banyak kemiripan juga begitu ya Pak ya? Ya. Kalau pengetatan, ya saya pikir sama dengan selama ini, ya, bahwa protokol kesehatan itu tetap berjalan, ya, tetapi tidak dibatasi orang untuk melakukan perjalanan. Ya, kalau pembatasan itu sama sekali Tidak ada perjalanan ya. Kalau perjalanan, kalau itu diperketat, ya, kalau itu diberlakukan. Ya, sehingga belakangan ini hanya memberlakukan protokol kesehatan. Karena kenapa? Orang tetap melakukan mobilitas melalui transportasi udara, transportasi darat dan laut. Ya, itu boleh, tapi ya, ada pengetatan ya Pak? ya, ada pengetatan. Jawabannya, kemudian saya ingin bertanya kepada Ibu lagi. Nah, PPKM di Makassar sendiri itu ditiadakan ya, seperti Ibu bilang tadi, dan saya ingin tahu bagaimana model pengetatan yang akan ditetapkan Pemkot Kota Makassar. Ya, jadi kalau untuk kabupaten kota yang ada di Indonesia, saya pikir akan menunggu instruksi Inmendagri, instruksi Menteri Dalam Negeri terkait aturan baru menghadapi Nataru ini ya, seperti itu. Jadi ini belum final. Nanti ada 3 stressing point sebenarnya untuk menghadapi libur musim Natal dan Tahun Baru. Yang pertama adalah aktivitas pesta Tahun Baru itu mungkin akan ditiadakan ya, seperti pesta kembang api di area-area publik. Beberapa pemerintah daerah di Indonesia juga sudah melakukan warning bahwa tidak ada pesta kembang api. Beberapa area-area publik itu akan ditutup, seperti lapangan atau alun-alun seperti itu. Kemungkinan besar itu akan diterapkan, tapi ini belum final ya. Belum final, masih gambaran besar. Kalaupun ada perayaan itu kapasitasnya 50 orang maksimal ya. 50 orang. Kemudian yang kedua adalah pengetatan pada aturan-aturan perjalanan transportasi seperti yang dibahasakan tadi oleh narasumber. Ada perjalanan darat, laut, dan udara.
bagi masyarakat yang sudah vaksin minimal 1 kali vaksin itu wajib PCR ya untuk melakukan perjalanan di semua perjalanan, jenis perjalanan darat, laut maupun udara, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas ibadah Natal sih, karena ini adalah musim Natal dan Tahun Baru. Ibadah Natal itu mungkin kapasitasnya 50% dari kapasitas ruangan itu yang diperbolehkan. Mungkin akan dimaksimalkan, disosialisasikan untuk ibadah perayaan hari Natal virtual akan dimanfaatkan kalau misalnya over kapasitas seperti itu. Jadi mungkin 3 poin besar ini akan diterapkan di ke depan di pemberlakuan di musim Nataru, termasuk bagaimana pusat-pusat hiburan, mall, restoran juga tetap akan dibuka dengan pembatasan kapasitas 75% misalnya untuk mall, supaya ini tetap bisa terkontrol, termasuk bagaimana arus masuk traffic pengunjung di mal-mal itu tetap harus melakukan barcode di pelayanan Peduli Lindungi. Ini penting karena untuk bisa mengklaster warga yang belum vaksin dengan tidak vaksin. Nah, aturan ketatnya adalah warga yang betul-betul tidak vaksin, misalnya terkendala penyakit dan sebagainya tidak vaksin, itu dilarang secara tegas untuk melakukan aktivitas atau perjalanan kemanapun di musim Nataru ini, ya, seperti itu. Di sini kita bisa lihat bahwa pentingnya pemerintah kota khususnya untuk terus menggalakkan upaya-upaya vaksinasi bagi warganya yang belum vaksin. Nah, kita ketahui sebenarnya ini juga saya pikir capaian yang cukup signifikan untuk upaya penanganan COVID di Kota Makassar. Kita sudah tembus capaian vaksinasi 78,49% warga Kota Makassar itu sudah divaksin. Alhamdulillah ini berkat kerjasama semua elemen, khususnya warga Kota Makassar, dan mudah-mudahan herd immunity itu terbangun. Dan itu tadi intinya, bahwa meskipun vaksinasi sudah tembus 70% lebih, kita tidak boleh lengah. Tetap protokol kesehatan itu menjadi poin nomor 1 ketika kita ingin melakukan aktivitas di luar rumah, seperti itu. Terima kasih, Bu. Jadi aturan PPKM kan tidak menyeluruh ya. Jadi ada beberapa daerah yang memang memperlakukan PPKM itu sendiri. Itu apa yang membedakan kenapa daerah ini boleh melakukan pengetatan dan daerah ini harus melakukan PPKM? Saya ingin tahu apa perbedaan dari kedua daerah yang diperbolehkan untuk melakukan pengetatan saja dengan yang memang harus melakukan PPKM level 3. Ya, jadi PPKM level 3 itu tidak akan diterapkan secara serentak. Pembatalannya sebenarnya adalah pembatalan penerapan PPKM level 3 itu secara serentak, tapi tidak menutup kemungkinan beberapa wilayah akan menerapkan aturan-aturan yang ada di poin pemberlakuan PPKM level 3. Jadi yang membedakan antara satu daerah dengan daerah yang lain, yang pertama adalah tren kasus COVID, kemudian status level yang ada di masing-masing daerah. Seperti Makassar sudah level 2 ya untuk COVID-nya, status level situasi COVID di masing-masing daerah. Kemudian persentase bed occupancy rate untuk Kota Makassar di bawah 1%. Saya pikir makin sedikit orang yang dirawat di rumah sakit yang berstatus suspek COVID-19. Termasuk Makassar untuk per Desember ini trennya makin menurun, bahkan low suspek seperti itu. Saya pikir penerapan aturan itu memang akan berdasar pada sebagaimana jauh kebutuhan daerah masing-masing dalam upaya-upaya penanganan pandemi di masing-masing wilayahnya. Tapi catatannya bahwa meskipun Makassar cenderung statusnya sudah menurun, situasinya cenderung stabil, tetapi yang paling terus ditekankan adalah bagaimana penerapan protokol kesehatan ini terus diupayakan lewat monitoring, pengawasan, dan edukasi ke masyarakat. Tak bosan-bosannya untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa penting untuk menerapkan protokol kesehatan 5M, seperti itu. Peran
pemerintah terkhusus Pemkot Makassar yang ingin menerapkan pengetatan di wilayah Kota Makassar. Apakah sudah sesuai atau bagaimana, Bapak? Ya, kebijakan pemerintah kota, ya seperti disampaikan oleh narasumber tadi, ya Makassar ini tetap harus ketat, walaupun sebenarnya sebagian daerahnya sudah mulai zona hijau. Ya, tetapi harus waspada. Betul. Karena kenapa? Kota Makassar ini adalah tempat mobilitas yang cukup tinggi. Ya, ini adalah sentra tempat perpindahan banyak orang, ya khususnya pesawat. Ya, pesawat itu ya menjadi tempat transit orang, ya tempat banyak berinteraksi, termasuk kapal laut. Ya, itu adalah tempat transit dari daerah barat ke timur, begitupun juga dari timur ke barat. Ya, itu yang menyebabkan terjadinya interaksi banyak orang. Ya, nah Kota Makassar saya pikir ya dari sekarang sudah harus punya kebijakan lebih awal sebelum masuk di tanggal 24-25. Ya. Jadi Bapak menganggap keputusan pemerintah di Pemkot Makassar ini apakah sudah benar? Sebaiknya sebelum menjelang tanggal 25, karena sekarang sudah tanggal 14 itu tinggal 10 hari. Ya, 11 hari untuk masuk hari H tahun Natal, ya Natal. Sehingga mulai sekarang itu sudah ya harus ada kebijakan-kebijakan yang bisa menghindarkan orang untuk berinteraksi, termasuk ke mal-mal. Mungkin pengetatannya adalah jaga jarak, ya cuci tangan, dan mengingatkan orang untuk senantiasa menggunakan masker kapanpun dan dimanapun. Ya, itu yang harus turun sejak awal ya sebelum orang ramai dan membludak untuk masuk berbelanja di beberapa mal-mal yang ada di Makassar dan tempat-tempat belanja ramai lainnya. Ya, karena kenapa minus 10, ya itu orang sudah mulai siap-siap berbelanja yang cukup tinggi di Kota Makassar. Diskon ya, Pak, ya? Ya terutama kondisi-kondisi sekarang mahasiswa sudah mulai libur. Ya, pekan ini ya libur. Kalau libur Natal mungkin tidak, tetapi libur perkuliahan itu mahasiswa sudah mulai pekan ini ya sampai akhir Januari itu sudah libur mahasiswa, baik swasta maupun negeri. Ya, kalau anak-anak sekolah ya saya pikir kemungkinan besar itu kebijakannya adalah tidak ada libur. Ya, tetapi untuk mahasiswa yang cukup banyak dan puluhan ribu mahasiswa itu yang akan senantiasa berinteraksi sesama temannya sebelum mereka pulang kampung untuk libur, mengisi hari-hari libur mereka. Itu sudah harus di warning dari sekarang, ya diberikan informasi dari pemerintah untuk menjaga dirinya, karena jangan sampai ya mereka yang agak sulit memang untuk terjangkit secara keras itu bisa membawa virus ke orang tuanya yang ada di kampung. Ya, kalau tren kita di Kota Makassar itu sudah 0 ya, 0%. Jadi saya mau tahu sejauh ini perkembangan untuk kasus COVID-19 sendiri yang masih dalam pemulihan atau masih dalam perawatan, apakah masih ada atau bagaimana Ibu di Kota Makassar? Jadi kalau trennya sebenarnya 0 suspek, hampir sudah tidak ada masyarakat yang mengalami gejala positif COVID-19, dan alhamdulillah saya pikir ini berkat kerjasama semua elemen, termasuk bagaimana capaian vaksinasi kita yang sudah tembus hampir sudah mau mencapai 80% yang di Kota Makassar. Iya, seperti itu. Jadi saya pikir untuk capaian vaksinasi itu sendiri cukup mempengaruhi bagaimana herd immunity itu terbangun di Kota Makassar. Jadi tidak ada pasien COVID-19 di Kota Makassar. Ya, kita sudah di bawah 0, sudah 0, sekian persen, sudah tidak ada lagi
orang yang terkonfirmasi Tidak ada yang rawat tidak ada secara intensif untuk penanganan penyakit COVID-19 seperti itu. Berarti tidak ada tren, tidak ada gejala, tidak, dan juga terkhususnya tidak ada pasien COVID-19. Terima kasih, Bu. Oke, jadi saya ingin bertanya lagi kepada Bapak mengenai tren yang menurun di Kota Makassar. Apakah memang pemberlakuan atau pembatasan ini sudah sangat sepatutnya kah, atau memang ada lagi, Pak, dari masukan Bapak tadi untuk dimajukan ininya kebijakannya, atau bagaimana, Pak? Ya, trennya sudah semakin rendah. Ya, itu diakibatkan seperti disampaikan tadi, diakibatkan oleh memang kebijakan pemerintah selama ini itu sangat efektif dan efisien. Jadi vaksinasi itu sangat membantu ya? Di antaranya adalah vaksinasi, ya, dan yang lain itu adalah adanya kebijakan tentang penggunaan protokol kesehatan secara ketat. Itu yang menyebabkan tren semakin menurun. Sehingga Kota Makassar ini dianggap sebagai daerah yang efektif dan efisien terhadap kebijakan yang bisa menyebabkan menurunnya tren di Kota Makassar. Bisa menyebabkan tidak adanya orang terjangkit lagi gitu, menurunnya orang yang terjangkit. Ini juga diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang cukup ketat serta masyarakat yang sadar akan pentingnya pentingnya kesehatan, khususnya jauh dari terjangkit virus COVID-19 ini. Ya, alhamdulillah belakangan ini baik di kampus, sekolah-sekolah, seperti disampaikan tadi bahwa sudah 70% masyarakat sudah ikut vaksin, sehingga mulai terbentuk herd community, termasuk di kampus-kampus itu, di sekolah-sekolah itu sudah mulai diberlakukan sekarang. Bahkan kebijakan pemerintah belakangan ini itu akan mau masuk ke anak-anak umur 11, ya, umur 8 sampai 11 tahun. Ya. Nah, itu sudah mau masuk, bahkan untuk lansia juga akan dijangkau nantinya. Ya, semoga vaksin itu tersedia, itu akan dijangkau semua, dan itu salah satu variabel yang menyebabkan Makassar ini menjadi zona hijau. Ya, jadi ini memang kita Makassar sudah sepatutnya ya menjadikan ini PPKM level 3 di Kota Makassar, mengingat data dan kasus kita sudah nol ya. Jadi saya ingin bertanya lagi dari sudut pandang Bapak, apakah setelah momen Natal ini penyediaan PPKM level 3 mengingat kasus COVID-19 kita di Kota Makassar sudah tidak ada, apakah boleh ditiadakan atau masih berlanjut, Pak? Ya, yang perlu kita waspadai memang ya adalah varian-varian yang baru ini. Mudah-mudahan tidak masuk dari Eropa atau dari Afrika ke Indonesia. COVID Omicron ini ya? Omicron itu sangat masif proses penularannya. Kalau itu tidak masuk, ya saya pikir khususnya di Makassar ini ya mulai pelonggaran ya dalam rangka bagaimana bisa ekonomi ini bisa bertumbuh kembali, bisa bangkit kembali di tahun 2022 mendatang ya, Pak ya? 2022 kita berdoa semua ya, semoga virus atau varian yang dari Eropa, dari Afrika itu tidak masuk ke Makassar khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ya, karena kenapa? Kalau saya melihatnya, kalau pemerintah bisa ketat di menjelang Natal dan Tahun Baru, insya Allah di 2022 boleh ada pelonggaran. Makassar sudah mulai agak enteng dan nyaman dengan tumbuh suburnya ekonomi, pertumbuhan ekonomi sudah semakin membaik dengan kasus ini ya, Pak ya? dengan
nol kasus yang ada di Makassar. Mudah-mudahan itu harapan kita semua sebenarnya. Jadi Makassar siap untuk pelonggaran Ya, seperti Makassar itu. wajib untuk siap. Ya, kalau kita berbenah semua stakeholder, semua unsur di Kota Makassar ini sehingga di 2002 kita bebas melakukan pelonggaran dan tidak ada lagi ini ya PPKM level 3, 2 dan 1. Jadi sudah bebas semua mobilitas masyarakat. Nah Ibu, tadi saya ingin tahu 80% di Kota Makassar yang telah vaksinasi. Jadi 20% itu apakah masih butuh waktu atau memang ada terkendala di 20% ini yang belum vaksinasi di Kota Makassar, Bu? Ya, jadi capaian vaksinasi per Desember angka tepatnya adalah 78,49% Di Kota Makassar sendiri. warga Kota Makassar dari 1,5 juta warga Kota Makassar. Dari selisih hampir 20% lebih itu mungkin beberapa masuk di situ kelompok-kelompok yang dengan penyakit bawaan yang tidak bersyarat untuk vaksin, Ya. kemudian anak usia di bawah 12 tahun dan sebagainya, dan mungkin beberapa kelompok masyarakat yang belum bisa mengakses vaksin atau belum tergerak kesadarannya untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, sampai detik ini saya pikir kerja-kerja tim Makassar Recover, khususnya pemerintah Kota Makassar itu tidak pernah berhenti untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya untuk melakukan vaksinasi, sehingga mudah-mudahan nanti jika kebijakan pemerintah untuk melakukan vaksinasi untuk anak usia 8 sampai 11 tahun itu jadi, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan seluruh hampir 100% warga Kota Makassar Melakukan bisa vaksin. Kenapa penting? Selain ini menjadi prasyarat untuk melakukan perjalanan baik di darat, laut, dan udara, ini juga menjadi benteng pertahanan terakhir kita dalam menghadapi virus COVID-19. Saya tidak ingin sih sebenarnya bilang bahwa kita sudah terbebas secara total dari ancaman COVID-19. Potensi untuk lonjakan kasus baru itu ada dan nyata di depan kita. Ada varian baru yang muncul di belahan bumi yang lain, di Afrika ada Omicron. Saya pikir ini juga menjadi warning buat kita semua kalau kita lengah dan tidak menaati protokol kesehatan dengan baik. Bukan tidak mungkin gelombang pandemi ketiga itu bisa masuk ke Indonesia. Yang paling penting sebenarnya bagaimana perjalanan para wisatawan yang dari Indonesia ke luar negeri atau wisatawan asing ke Indonesia itu mematuhi aturan-aturan karantina secara ketat. Misalnya warga negara Indonesia yang dari luar negeri dengan mematuhi aturan karantina 10 hari karantina dulu sebelum melakukan aktivitasnya kembali di dalam negeri. Saya pikir ini harus betul-betul diawasi secara ketat. Kenapa? Karena varian baru itu bisa saja masuk tanpa kita sadari kalau kita lengah terhadap pengetatan di sektor perjalanan atau transportasi Dari luar negeri. domestik maupun internasional seperti itu. Karena para epidemiolog itu sudah menganalisis varian Omicron ini memang dianggap tidak terlalu risikonya kerentanannya agak ringan, tetapi bisa menular pada anak-anak remaja dan anak-anak kecil, itu gampang terjadi penularan. Dan saya pikir resikonya sedang, ringan atau berat, yang pasti COVID-19 itu masih ada di sekitar kita dan kita harus tetap waspada seperti itu. Ya. Nah, mengenai langkah dan juga penanganan yang dilakukan pemerintah Kota Makassar terkait vaksinasi sendiri, Bu, bagaimana kebijakannya untuk mencapai 100% sendiri juga ini? Ya, jadi kita punya PKM yang tersebar di semua kelurahan, 154 kelurahan di Kota Makassar. Itu bagi warga-warga yang belum mendapatkan vaksin bisa mendatangi PKM atau puskesmas yang ada di wilayahnya. Event-event vaksinasi juga
Untuk pihak swasta masih terus dilakukan bagi karyawan atau warga yang butuh vaksin atau belum divaksin, butuh layanan vaksinasi. Saya pikir sekarang warga sudah mudah untuk mengakses layanan vaksin karena tersedia di mana saja, termasuk di rumah sakit, di puskesmas. Anak-anak kita juga yang ingin melakukan pembelajaran tatap muka juga sebelum melakukan aktivitas belajar, sebelum sekolah dibuka juga sudah divaksinasi, termasuk bagaimana upaya-upaya tracing seperti swab, PCR, dan antigen itu masih terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar seperti itu. Jadi kemudian bagaimana caranya pemerintah Kota Makassar menangani masyarakatnya ini yang belum melek soal pentingnya vaksin? Saya ingin tahu bagaimana sih cara Pemkot Makassar itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang belum tergerak hatinya untuk melakukan vaksin, Bu. Ya, saya pikir kalau bicara tentang kesadaran warga Kota Makassar terhadap vaksinasi cukup tinggi ya, dengan capaian 78%. Itu saya pikir itu sudah di atas rata-rata. Bagi warga mungkin yang kurang bisa mengakses, mungkin karena dia lansia atau karena dia difabel, tidak bisa melakukan berjalan ke tempat vaksin, mungkin jaraknya agak jauh dari mereka. Pemerintah kota juga tengah merencanakan vaksinasi door to door bagi warganya yang belum divaksin. Kemarin di program Makassar Recover, pemerintah kota menyebarkan undangan kepada seluruh warganya untuk bisa mendapatkan layanan vaksinasi. Jadi yang tadinya sifatnya hanya masyarakat yang sibuk mencari di mana tempat vaksin, hari ini pemerintah kota yang proaktif mengundang warganya yang belum mendapatkan vaksin sini. Kita vaksin seperti itu. Nah, Bapak, jelang mobilitas masyarakat terbilang sangat tinggi ya, apalagi usia-usia belia yang sangat menyukai kerumunan. Nah, bagaimana penyekatan terhadap kerumunan dan mobilitas masyarakat di Kota Makassar tersendiri, Bu? Mulai dari Bu. Ya, jadi untuk Makassar Recover sendiri, pemerintah Kota Makassar itu sudah menyiapkan antisipasi dari beberapa leading sektor yang ada di perangkat kerja organisasi pemerintah Kota Makassar. Misalnya Dinas Pariwisata itu akan memberlakukan aturan pengetatan di pintu-pintu masuk tempat-tempat wisata, karena disinyalir untuk musim Nataru ini tempat wisata ini akan menjadi pusat destinasi orang-orang, bahkan orang-orang di luar Makassar yang akan masuk ke Kota Makassar. Kemudian bagaimana pusat-pusat perbelanjaan tetap diawasi. Untuk Satpol PP Kota Makassar juga akan memaksimalkan kembali tugas-tugas Satgas Pengurai Kerumunan, Satgas Raika di bawah koordinasi Satpol PP Makassar untuk memonitoring semua area-area publik yang berpotensi untuk terjadi kerumunan, untuk mengedukasi warga secara persuasif bahwa kita harus tetap fokus pada protokol kesehatan, tidak berkerumun, tetap jaga jarak, memakai masker yang paling penting seperti itu. Termasuk bagaimana para pelaku usaha bisa terlibat dan bekerja sama dengan aturan-aturan pengetatan ke depan seperti itu. Saya pikir semua elemen akan bergerak secara serentak, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kesadaran seluruh warga Kota Makassar untuk sadar terhadap penerapan protokol kesehatan seperti itu. Nah, untuk Bapak nih, bagaimana caranya Nataru bisa berjalan dengan aman, mengingat situasi pandemi di berbagai kota itu berbeda-beda kasusnya, dan di Kota Makassar sendiri kita alhamdulillah sudah berada di no trend atau tidak ada lagi kasus. Jadi bagaimana pendapat Bapak terkait berjalannya Nataru ke depannya? Ya, sebaiknya memang pemerintah ya harus menurunkan semua kemampuan dan kekuatannya, ya termasuk petugas-petugas agar supaya mengawasi di semua sudut-sudut, ya termasuk ke mal-mal, itu mengawasi agar senantiasa mengingatkan masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Ya,
Salah satu di antaranya yang sangat penting itu adalah penggunaan masker secara ketat. Ya, karena kenapa belakangan ini memang masyarakat sudah mulai lengah, seolah-olah menganggap bahwa virus corona ini sudah tidak ada di Indonesia. Iya. Padahal yang menyebabkan tidak adanya orang terjangkit bukan karena virusnya tidak ada, tetapi karena herd immunity yang sudah berjalan gitu. Herd immunity itu bisa berjalan, salah satu syaratnya adalah ketika orang sudah divaksin sampai 70% Di setiap wilayah. di setiap wilayah, di setiap penduduk, di semua penduduk. Ya, di semua penduduk yang ada khususnya di Kota Makassar, kalau sudah kena vaksin 70%, ya menurut para ahli epidemiologi, ya itu sudah bisa terbangun herd immunity. Tidak ada lagi jangkit, tidak perlu sampai 100%. Walaupun 70% Ya, berarti sudah terbebas. itu sudah bisa terbentuk. Ya, terbentuk kekebalan tubuh di antara semua masyarakat yang ada di Kota Makassar. Yang keseluruhan gitu. Ya, secara keseluruhan. Jadi Bapak merasa kita siap untuk melancarkan perayaan Nataru dengan pembatasan yang diberlakukan, karena mengingat kita sudah mencapai angka 70%, bahkan melewati ya Pak ya. Jadi Bapak menganggap kita siap ya. Dan Ibu, saya ingin terkait mobilitas masyarakat, karena kan tadi banyak yang dibatasi dan memang didatangi untuk pembatasan sendiri. Dan saya ingin tahu nanti kedepannya pengawasan yang bahkan mungkin ada masyarakat yang masih begal atau nakal, tidak ingin atau diam-diam tidak mengikuti aturan pemerintah. Ya, jadi untuk upaya-upaya pengawasan atau mungkin monitoring terhadap penerapan protokol kesehatan di ruang-ruang publik, Satgas Raika akan terus kembali diaktifkan, yang hampir 1.000 personil. Tapi saya pikir 1.000 ini tidak akan cukup ya untuk mengawasi jutaan masyarakat melakukan aktivitas di musim libur Natal dan Tahun Baru. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita semua mengimbau seluruh warga Kota Makassar untuk ayo kita sama-sama sadar dan bekerja sama untuk waspada terhadap penularan baru varian COVID-19 seperti itu. Nah, untuk ini mengenai pengawasan yang diberlakukan di Pemkot kita Makassar, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, pengawasan ya memang sekali lagi saya mengatakan bahwa mulai dari sekarang ya itu harus menurunkan tim-timnya gitu, agar supaya -10 Natal ini ya -11 Natal ini itu sudah bisa masuk ke semua sudut-sudut kota atau di tempat-tempat keramaian untuk bertugas mengingatkan masyarakat, ya terutama yang mau berbelanja menjelang tahun baru, ya karena terkadang masyarakat ataukah para karyawan di mall itu biasa lupa, ya seolah-olah dia menggunakan, padahal dia lupa menggunakan masker, dia menempatkan masker itu di bawah dagunya gitu. Iya, berarti itu yang harus diturunkan petugas-petugas. jadi pengawasan tentang hal-hal sepele yang dianggap sepele ternyata bisa menjangkit virus corona, itu yang harus tepat dan penanganannya ya Pak ya, pengawasannya ke depannya. Jadi kita sudah ingin Bapak dan Ibu memberikan closing statement kepada pemirsa di rumah atau selebriti di rumah. Silakan mulai dari Ibu terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk seluruh warga Kota Makassar yang kami cintai. Kita masih berada pada situasi pandemi COVID-19. Capaian vaksinasi kita sudah tinggi, tapi kondisi ini tidak boleh membuat kita lemah dan abai untuk tidak mematuhi protokol kesehatan. Potensi penularan itu akan terus ada, apalagi ada varian baru Omikron yang disinyalir kalau kita tidak taat terhadap aturan-aturan itu akan masuk
ke wilayah kita dan itu tidak kita inginkan bersama. Bapak Ibu warga Kota Makassar, alhamdulillah di penghujung tahun 2021 ini ya kita tidak mendapatkan kebijakan tentang pembatasan atau PPKM. Itu tidak berarti bahwa kita harus lengah terhadap COVID yang ada sekarang. Mari kita sama-sama mengindahkan seluruh anjuran dan protokol kesehatan ya agar supaya kita bisa menjalani hidup kita ini di masa-masa pandemi dengan nyaman dan aman. Ya, semoga kita semua ya bisa menjalani kehidupan ini ya dengan tidak terkekang oleh pandemi yang ada sekarang, karena kita mengindahkan semua anjuran-anjuran pemerintah ya termasuk vaksin dan mengetatkan protokol kesehatan. Mari kita sama-sama ya, kesehatan di atas segala-galanya. Ayo, Makassar adalah kota aman. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu atas closing statementnya dan juga menyempatkan hadir di tempat kami. Akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Saya Hajratul Aswad pamit undur diri dan mewakili seluruh kru yang bertugas kami ucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua di rumah karena telah menyempatkan waktu untuk menyimak obrolan Karebosi. Saya Hajratul Aswad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih ya Bu sudah datang. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi. Nanti datang lagi kita bincang-bincang di sini.